Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Materi pembelajarannya adalah kalimat perintah, penjumlahan dan pengurangan bilangan, karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Di sini, Ibu akan menyajikan beberapa percakapan. Percakapan pertama yaitu tentang Udin dan teman-temannya. Udin adalah ketua kelas. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi piket kelas. Dari percakapan Udin dan teman-temannya, manakah yang termasuk kalimat perintah ya? Ya, benar sekali. Bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Itu merupakan kalimat perintah. Maksud kalimat perintah yang disampaikan Udin adalah Udin meminta teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas. Ini adalah percakapan kedua. Percakapan kedua ini, ibu guru dan murid-murid sedang melakukan musyawarah. Musyawarah ini dilakukan untuk memilih siapa yang akan menjadi petugas upacara. Bermusyawarah adalah dapat menciptakan sebuah kerukunan. Dalam musyawarah kita bisa menggunakan kalimat yang sopan dan baik. Dalam musyawarah ini, manakah yang termasuk kalimat perintah ya? Nah, acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Itu adalah kalimat perintahnya. Kalimat perintah ini dimaksudkan adalah siapa saja yang ingin menjadi petugas upacara diminta untuk mengacungkan tangan mereka. Ini adalah gambar sebuah kapur tulis. Benny menemukan kapur tulis ada di sebuah lemari pada saat Benny sedang membereskan lemari. Kapur tulis ini mula-mula jumlahnya ada 242 dan digunakan 38. Karena digunakan berarti kapur yang semula-mula 242 berkurang 38. Kita akan belajar pengurangan. Kita akan belajar dengan cara panjang. Cara panjangnya kita uraikan dulu. 242 kita uraikan menjadi 200 ditambah 40 ditambah 2. 40 di sini kita bisa menguraikannya juga. 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Dan kita bisa menuliskannya 200 ditambah 30 ditambah 12. 12 ini dihasilkan dari 10 ditambah 2. Kemudian 38 kita uraikan kembali, yaitu 30 ditambah 8. Setelah kita uraikan, kita bisa menuju ke proses untuk pengurangan. Proses pengurangannya yaitu 12 dikurangi 8, 4, 30 dikurangi 30, 0. Kemudian 200 karena di bawahnya tidak ada nilai ratusannya maka langsung dituliskan 200. Jadi hasilnya adalah 200 ditambah 0 ditambah 4. Hasil akhirnya adalah 204. Ini adalah hasil akhir dari 242 dikurangi 38 dan diselesaikan dengan cara panjang. Cara pendeknya kita bisa menyelesaikannya sebagai 242 dikurangi 38. Kita bisa menyelesaikannya dengan cara bersusun. Karena satuan di sini adalah 2 dan 8 dan di atas 2 merupakan kurang dari 8, maka tidak bisa diselesaikan kecuali 2 harus meminjam satu puluhan yang bernilai 10 dan akhirnya akan
Karena tadi 2 sudah meminjam 1 puluhan, maka hasilnya adalah 12. Karena 4 tadi dipinjam 1, maka tersisa 3. Dan bisa kita proses pengurangannya adalah 12 dikurangi 8, 3 dikurangi 3, dan 2 langsung nanti 12 dikurangi 8, 4. 3 dikurangi 3, 0, dan 2 karena tidak ada nilai ratusannya maka langsung diturunkan. Jadi hasil akhirnya adalah 204. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan. Kali ini kita juga akan mereview bagaimana cara panjang dan cara pendek untuk proses penjumlahan bilangan. 239 akan dijumlahkan dengan 15. Kita uraikan dulu yang 239, yaitu 200 ditambah 30 ditambah 9. Kemudian yang 15 terdiri dari 1 puluhan dan 5 satuan. Maka kita bisa menuliskannya 10 ditambah 5. Setelah diuraikan, kita bisa menuliskan 200. Kita jumlahkan dari satuannya dulu. 9 ditambah 5 adalah 14, 30 ditambah 10, 40, dan 200 karena 15 tidak mempunyai ratusan maka langsung diturunkan yaitu 200. Karena di sini 14 terdiri dari puluhan dan satuan, kita bisa mengurai 200 ditambah 40 ditambah 10 ditambah 4. Karena 40 dan 10 merupakan puluhan, kita juga bisa menjumlahkan mereka. 200 ditambah 50 ditambah 4. Dari hasil penguraian ini, kita bisa menemukan hasil akhirnya adalah 254. 254 adalah hasil penjumlahan 239 ditambah 15 dan diselesaikan dengan cara panjang. Cara pendeknya kita bisa menggunakan dengan bersusun 239 ditambah 15. 9 ditambah 5 adalah 14. Karena hasilnya 14, di sini kita tuliskan nilai satuannya terlebih dahulu, yaitu 4. Kemudian angka 1 yang bernilai 1 puluhan kita simpan di atas angka 3. Nah, berarti 1 ditambah 3 ditambah 1 yang hasilnya adalah 5. Kemudian 2 ditambah karena di sini nilai ratusannya tidak ada, maka langsung diturunkan ke bawah dengan hasil akhirnya adalah 254. Ini merupakan hasil dari 239 ditambah 15 dan diselesaikan dengan cara pendek. Selain dibersihkan, kelas Udin juga dihias agar lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan berupa gambar benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Mula-mula dibuat sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan pensil. Gambar sketsa lalu diselesaikan menjadi gambar yang lengkap. Ini adalah di mana cara membuat gambar, yaitu mula-mula kita menggunakan sketsa. Kemudian kita gambar pada sebuah kertas gambar menggunakan pensil, agar kalau ada kesalahan kita bisa menghapusnya. Setelah sketsa jadi, kita bisa menyelesaikan menjadi gambar yang lengkap. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas untuk mempercantik sebuah gambar kita bisa menggunakan alat warna, bisa berupa krayon, bisa berupa spidol ataupun pensil warna. Dan ketiga alat tersebut memiliki hasil yang berbeda. Kalau kita mewarnai dengan krayon maka hasilnya akan tebal dan kasar. Kemudian kasar dari hasil menggunakan krayon tersebut, kita biasanya bisa menggunakan tisu ataupun kapas untuk lebih memperhalus.
Kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Sedangkan kalau kita mewarnai dengan pensil warna, hasilnya akan tipis dan halus. Itu adalah hasil dari alat warna yang bisa kalian gunakan baik dengan krayon, spidol, ataupun pensil warna. Kalian bisa menggunakan alat warna yang kalian sukai ya. Oke, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.